Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Kekuatan Tuhan selalu menyertai kita, walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini. Adik-adik, kita mau beribadah, tapi sebelumnya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi Mars Pelkat Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung berpendirian. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam renungan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau melawat demi diramu. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 338, Mari Bersukaria. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari bernyanyi, mari menari, mari memuji. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kudus Tuhan kami akan memulai ibadah kami kembali. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari
Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga hingga 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Selamat datang di IHMPA hari Minggu tanggal 14 Februari hari ini sama Kak Vero. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat memahami firman-Mu dari awal sampai akhir, sehingga kami bisa melakukannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Kakak Layan yang akan memberitakan firman, semoga bisa menyampaikan firman kepada adik-adik dengan baik dan benar, sesuai firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku
menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, apakah adik-adik tahu gambar di samping? Ya, betul, gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan adanya kasih. Kira-kira adik-adik tahu nggak kasih itu seperti apa? Kasih itu adalah perbuatan yang menunjukkan kebaikan kita terhadap sesama. Kasih tidak berbuat jahat, melainkan yang kita berbuat baik terhadap sesama. Misalkan berbagi, menolong, tidak membeda-bedakan teman kita. Jika kita tidak mengasihi sesama, kita bisa bermusuhan dengan orang lain, adik-adik. Nah, kita bisa belajar kasih dari Tuhan Yesus dan Yohanes. Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Yohanes memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, yaitu Tuhan Yesus mengasihi orang banyak termasuk kakak dan adik-adik sekalian. Tetapi setelah beberapa kemudian Yohanes berusia lebih lanjut lagi, Yohanes mendengar kabar bahwa telah banyak orang yang merasa dirinya paling benar serta paling tahu, sehingga mereka tidak mengasihi sesama dan justru malah bersikap sombong. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita berbuat seperti itu ya adik-adik. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Yohanes menulis surat dan menggulung surat tersebut untuk diberikannya kepada orang-orang yang merasa sombong untuk orang-orang itu membacanya. Nah, adik-adik, dari Yohanes kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita harus bisa mengasihi sesama seperti teman kita, orang tua kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana ya cara supaya adik-adik bisa mengasihi sesama? Nih, contohnya, ketika adik-adik melihat bahwa teman adik-adik sedang merasa kesulitan, entah itu dalam belajar atau yang lain, adik-adik bisa menolong teman adik-adik itu. Jika adik-adik menolong, itu artinya adik-adik mengasihi. Kenapa mengasihi? Berarti adik-adik melakukan perbuatan yang baik terhadap sesama dan bukan perbuatan yang jahat. Seperti itulah kasih dapat kita lakukan kepada sesama. Nah, adik-adik, sekian firman hari ini. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Dadah, terima kasih. Adik-adik, kita akan respon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku ingin berperangai. Budiku
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal kami beribadah hingga pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat tekun dalam mengenal Allah dengan membaca Alkitab, dengan rajin berdoa, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka dalam pekerjaan, dalam segala upaya untuk menghidupi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, terkhusus bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka di masa pandemi ini. Tuhan, lindungilah mereka agar mereka tidak terkena virus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah, terkhusus presiden dan para menteri dalam menetapkan peraturan ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia, terkhusus bagi GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kami kepada Tuhan di masa apapun, terkhusus dalam masa pandemi ini. Tuhan mampukan kami dalam segala upaya untuk tetap menjalankan pelayanan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk persembahan adik-adik dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan mama dan papa dalam persembahan ibadah hari Minggu. Untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa pandemi ini, kakak-kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap beribadah dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua,
Mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, memakai sabun, pastikan tangan adik-adik bersih seluruhnya. Yang ketiga, menjaga jarak aman dengan orang lain. Dan yang paling penting adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan agar masa pandemi ini segera berakhir. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah. Sampai jumpa hari Minggu besok. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu.